Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang analisis regresi berganda. Perkenalkan anggota kelompok kami. 1. Rizka Istiqlaliani Santoso, NIM 199. 2. Bahtiar Eka, NIM 203. 3. Ina Anianingsih, NIM 2110. 4. Novia Nur Anggraini, NIM 221. 5. Tia Agustin, NIM 240. Regresi berganda adalah teknik statistik yang menggunakan beberapa variabel penjelas untuk memprediksi hasil dari variabel respon. Tujuan dari regresi berganda ini untuk memodelkan hubungan antara variabel penjelas independen dan variabel respon dependen. Tujuan regresi berganda. 1. Analisis regresi berganda banyak digunakan untuk prediksi dan peramalan, yang penggunaannya secara substansial tumpang tindih dengan bidang pembelajaran mesin. 2. Analisis regresi berganda dapat digunakan untuk menyimpulkan hubungan kasual antara variabel independen dan dependen. Yang penting, regresi itu sendiri hanya mengungkapkan hubungan antara variabel dependen dan kumpulan variabel independen dalam kumpulan data tetap. Asumsi analisis regresi berganda. 1. Uji normalitas, di mana asumsi yang harus terpenuhi adalah model regresi berdistribusi normal. 2. Uji linearitas, di mana hubungan yang terbentuk antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial adalah linear. 3. Uji multikolinearitas, di mana model regresi yang baik adalah tidak terjadi gejala multikolinearitas. 4. Uji heteroskedastisitas. Dalam model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 5. Uji autokorelasi, khusus untuk data time series. Persyaratan yang harus terpenuhi adalah tidak terjadi autokorelasi. Baik, setelah mengetahui teori atau konsep dasar mengenai analisis regresi berganda, sekarang kita masuk ke bagian cara melakukan analisis regresi berganda dengan SPSS. Sebagai contoh, kita ingin mengetahui apakah ada pengaruh variabel motivasi atau X1 dan variabel minat atau X2 terhadap variabel prestasi atau Y. Data penelitian ini mempunyai sampel sebanyak 12 orang siswa. Adapun data lengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk langkah-langkah analisis regresi berganda, yang pertama, klik pada variabel view. Selanjutnya, pada bagian name, tertulis motivasi, minat, dan prestasi. Pada desimal, semua diubah menjadi angka 0, dan pada bagian label, dituliskan motivasi dalam kurung X1, kemudian minat dalam kurung X2, dan prestasi dalam kurung Y. Selanjutnya pada bagian measure dan scale, pilih scale, maka tampak pada di layar sebagaimana gambar berikut. Setelah itu, klik data view, lalu masukkan data motivasi X1, minat X2, dan prestasi atau Y yang sudah dipersiapkan tadi. Tampak di layar SPSS. Selanjutnya, pilih menu utama SPSS, yaitu analisis, kemudian klik regression, lalu klik linear. Setelah muncul kotak dialog dengan nama linear regression, masukkan variabel motivasi dalam kurung X1, minat X2 ke kotak independen, masukkan variabel prestasi atau Y pada kotak dependen. Pada bagian method, pilih enter. Selanjutnya klik statistik. Lalu pada bagian linear regression statistik ini, berikan tanda centang pada estimate dan model fit. Jika sudah, klik continue. Dan langkah terakhir bisa diklik OK.
lalu akan muncul output SPSS. Tabel di atas memberikan informasi tentang variabel penelitian serta metode yang digunakan dalam analisis regresi. Variabel independen yang dipakai dalam analisis ini adalah variabel minat dan motivasi, sementara variabel dependen adalah variabel prestasi. Analisis regresi menggunakan metode enter. Tidak ada variabel yang dibuang sehingga pada kolom variabel remove tidak ada angkanya atau kosong. Tabel model summary memberikan informasi tentang nilai koefisien determinasi, yakni kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel minat dan motivasi secara simultan terhadap variabel prestasi. Tabel ANOVA memberikan informasi tentang ada tidaknya pengaruh variabel minat dan motivasi secara simultan terhadap variabel prestasi. Tabel koefisien memberikan informasi tentang permasalahan regresi dan ada tidaknya pengaruh variabel minat dan motivasi secara parsial terhadap variabel prestasi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.